Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Putri Setiawati dengan NIM 307002113 dari kelas B Fakultas Psikologi Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan penyakit hati dan gejalanya. Untuk macam-macam penyakit hati sendiri, di sini saya akan membahas 4. Yang pertama, yaitu kegelisahan. Kegelisahan adalah salah satu perilaku psikologis, dampak dari kesulitan-kesulitan yang tidak dapat diatasi. Pertandanya adalah raut muka yang berubah, keluar keringat, tertawa, serta cemberut. Perubahan fisik yang tidak disadari seperti jantung berdetak secara cepat, sesak nafas, dada terasa sakit, dan lain-lain. Fenomena kejiwaan tersebut dalam bahasa psikologi setara dengan stres maupun kecemasan atau anxiety. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 6 dari 25 mengatakan bahwa barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam, dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Yang kedua adalah marah. Marah merupakan emosi yang sangat mudah dikendalikan dalam ekspresi yang menunjukkan ketidakmampuan individu mengendalikan perasaan. Kemarahan menjadikan adanya perubahan aliran darah dan jaringan saraf. Individu akan merasakan panas menggelora dan dapat dilihat dari perubahan kulitnya. Ketika setan telah merasuk dan menguasai hati atau kalbu, maka daya nalar pun menjadi lumpuh dan tidak berfungsi. Saat-saat seperti inilah manusia akan kehilangan kontrol diri dan dapat melakukan hal-hal yang di luar batas normal. Syariat Islam melarang individu yang sedang marah terlibat dalam perbuatan keputusan yang strategis, tidak boleh memutuskan perkara peradilan, tidak boleh menceraikan istri, dan hal-hal penting lainnya dalam urusan kemaslahatan kehidupan dunia dan akhirat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ada seorang laki berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berilah saya nasihat. Rasulullah menjawab, jangan marah. Lelaki itu terus mengulang permintaannya dan beliau tetap menjawab, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memberi petunjuk bahwa marah merupakan hal yang sangat penting dan merupakan kelemahan psikologik yang harus mendapatkan terapi dan membutuhkan edukasi serta modifikasi perilaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang kuat itu bukanlah orang yang memang menang dalam gulat, tetapi orang kuat adalah orang yang mampu menahan nafsu amarahnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6114 dan Muslim nomor 2609. Isyarat Islam melarang individu yang sedang marah terlibat dalam perbuatan keputusan strategis. Keterangan ini menunjukkan bahwa marah adalah problem psikomatik yang mungkin berawal dari beberapa sebab dan dapat memicu banyak masalah yang lebih berat, seperti fungsi berpikir, objektivitas, afeksi, dan sosial serta spiritual religius. Yang ketiga, dengki atau iri hati dan namirah atau adu domba. Penyakit ini ditandai dengan gejala seperti perilaku dan sikap menikmati kegagalan, kerugian atau bencana yang dia derita oleh orang lain,
dan merusak kenikmatan atau kehormatan orang lain. Dengki atau hasad adalah membenci kebahagiaan orang lain dan berharap kebahagiaan tersebut hilang dari subjek yang menjadi sasaran dengki. Abu Bakar Ar-Razi mengatakan dengki bersumber dari gabungan sikap pelit atau bakhil dan jiwa buruk. Sifat dengki sendiri lebih buruk daripada pelit. Karena demikian, berat dan besar dampak yang ditimbulkan dari penyakit dengki. Maka Al-Quran memerintahkan manusia untuk berlindung kepadanya dari penyakit tersebut. Perintah berlindung ini sama bobotnya dengan perintah untuk berlindung dari rayuan setan. Sebab sifat dengki merusak ketaatan serta menumbuhkan kesalahan. Ekspresi wajah pendengki selalu murung dan diselimuti kecemasan, marah dengan takdir Allah dan menentang hikmahnya. Hal tersebut dilepaskan dalam Al-Quran, ataukah mereka dengki kepada manusia atau manusia lantaran karunia Allah yang telah diberikan kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 4. Sifat dengki merugikan jiwa, karena sifat tersebut menghalangi seseorang untuk melakukan karya produktif. Kondisi tersebut menimbulkan depresi, yaitu kesedihan yang berkepanjangan dan membuat bersangkutan suka berangan-angan. Yang terakhir adalah depresi. Depresi dapat memunculkan ekspresi dan perasaan sedih, curiga, gelisah, penyakit jiwa, dan merosotnya produktivitas penderitanya. Sumber penyakit depresi yang berasal dari pengaruh setan pada diri manusia. Dari hasutan provokasi setan tersebut, manusia kemudian digolongkan dalam dua kelompok. Yang pertama, mereka yakin ide-ide itu berasal dari dalam hati mereka. Dan yang kedua, orang-orang yang menyadari bahwa ide-ide atau bisikan-bisikan itu adalah tidak benar. Akibat dari reaksi munculnya kedua golongan manusia diprovokasi oleh jin khorin bisa sama, yaitu menyebabkan timbulnya rasa curiga, gelisah, marah, dan penurunan produktivitas kerja secara drastis. Mudah dikuasai oleh ketakutan dan panik ketika terjadi musibah dan masalah. Ketika menghadapi bencana, segera gemetar dan kehilangan keseimbangan, tidak fokus, menatap mata dengan liar dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, atau memiliki sifat-sifat buruk seperti bahil kikir, tidak dermawan, dan mudah marah hati. Untuk kesimpulannya sendiri, dari semua uraian yang telah dikemukakan, memperjelas bahwa sumber masalah kolbun marid dan kolbun ma'id adalah stres merupakan salah satu interkoneksi dalam faktor interpersonal, lingkungan, serta transendental. Interaksi dari kolbun marid atau kolbun mayit dan jasmani disebut psikomatik. Kondisi ini berpotensi memicu penyakit-penyakit lain yang lebih berat. Dengan kata lain, berbagai penyakit ringan ataupun berat yang diderita manusia pastilah dipengaruhi oleh stres dan kondisi kolbu yang berkelanjutan dan memunculkan bervariasi penyakit lainnya melalui mekanisme psikomatik. Cukup dari saya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui grup atau bisa ditanyakan langsung dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.